Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami bertiga di sini sebagai guru untuk menjelaskan tentang tekanan osmotik. Perkenalkan, nama saya Tiara Nesa Ngaji. Perkenalkan, nama saya Meja Firani. Perkenalkan, nama saya Dini Satri. A few moments later. Jadi di sini saya akan menjelaskan tekanan osmotik. Tekanan osmotik secara sederhana dapat dijelaskan sebagai tekanan minimum pada larutan untuk mencegah aliran molekul ke larut melalui membran sel permeabel. Jadi membran sel permeabel memiliki pori-pori kecil yang kemungkinan pergerakan ke larut antara dua larutan yang berbeda. Jadi di sini ada rumus yang pertama, P sama dengan M kali R kali T kali I. Keterangan P sama dengan tekanan osmotik dalam lambang ATN, M sebagai molaritas larutan, R sama dengan tetapan gas, T sama dengan suhu, Gr sama dengan massa zat terlarut, Mr sama dengan massa molekul relatif, Ml sama dengan volume larutan. Dan di sini ada nilai faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya sama dengan 1 tambah A N kurang 1 dengan keterangan N adalah jumlah ion, A sama dengan derajat ionisasi. Dan berikan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tekanan osmotik untuk larutan elektrolit. Dengan soal di sini yaitu larutan suatu asam lemah yaitu 0,1 M menimbulkan tekanan osmotik 2,88 atm pada suhu yaitu 20 derajat Celcius dengan R sama dengan 0,08 L atau liter atm per K atau Kelvin kali dengan mol. Jika asam tersebut terionisasi 20%, jumlah ion dari asam tersebut adalah, yang pertama kita lakukan yaitu diketahui ya, di sini yaitu P adalah tekanan osmotik. Di sini nilai tekanan osmotik yaitu 2,88 atm. Dan yang kedua yaitu asam lemah. Asam lemah lambangnya yaitu M dengan nilai 0,1 M. Dan T di sini yaitu suhu di sini nilainya yaitu 20 derajat Celcius akan menjadi 300 Kelvin. Dan R nilai R di sini yaitu 0,08. Dan alfa ini akan ionisasi 20%. Lalu alfa boleh kita tulis menjadi 0,2. Dan ditanya yaitu jumlah ion dari asam tersebut dengan lambang yaitu M. Penyelesaian di sini kita gunakan rumus tekanan elektrolit yaitu P sama dengan M kali R kali T kali dengan faktor Van Hoff-nya. Yang pertama kita turunkan nilai dari P. Nilai P di sini yaitu 2,88 sama dengan nilai E di sini yaitu 0,1 dikali dengan nilai R yaitu 0,08 kali dengan nilai T atau suhu yaitu 300. Dan nilai faktor Van Hoff-nya yaitu 1 tambah N kurang 1 alfa. Yang kedua, nilai M diturunkan dikali dengan 24 dapat dari 0,08 dikurangi dikali dengan 300 sehingga hasilnya 24. Dan 1 ini dapat dari nilai faktor Van Hoff ditambah dengan 0,2 ini nilai dari alfa. Dan 2,88 sama dengan 2,4 dapat dari 0,1 dikali dengan 2,4 dikali dengan 0,8 dapat dari 1 dikurangi 0,2 sehingga hasilnya 0,8 tambah dengan 0,2N hasil dari alfa dari 2,88 sama dengan 1,92 dapat dari 2,4 dikali dengan 0,8 ditambah 0,48N. Nah, karena yang ditanyakan yaitu N, maka bisa kita dapatkan N sama dengan 2,88 dikurangi 1,92 dibagi dengan 0,48 sehingga hasilnya yaitu 2. Oke, sekian dari penjelasan saya, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Baik, lanjut di sini terdapat bagian manfaat dari tekanan osmotik. Tekanan osmotik ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya yang pertama ini
menjaga kesetimbangan osmotik. Tekanan osmotik mempertahankan kesetimbangan osmotik antara larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh membran semipermeabel. Lanjut yang kedua, membantu pertukaran cairan dalam tubuh. Tekanan osmotik membantu pertukaran cairan yang diperlukan dari dalam tubuh. Yang berikut, membantu pengangkutan air pada tumbuhan. Tekanan osmotik berperan penting dalam mekanisme utama pengangkutan air ke bagian atas pada tumbuhan. Lanjut kepada faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan osmotik. Yang pertama ini ada temperatur. Temperatur adalah suatu faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan partikel dalam suatu larutan. Semakin tinggi suhu pergerakan partikel cepat, sehingga molekul pelarutnya akan lebih mudah dalam membran semipermeabel. Yang berikut ada ukuran molekul pelarut. Ukuran molekul pelarut menjadi faktor pengaruhnya karena semakin ukuran molekul pelarut, lajunya akan terhambat. Sebagai informasi, pelarut air cenderung memiliki ukuran kecil sehingga lebih leluasa dalam melalui membran semipermeabel. Dan terakhir, ada tebal membran semipermeabel. Semakin besar membran semipermeabelnya yang menghalang, maka pelarut yang melaluinya menjadi lebih lama dan lebih sulit. Sekian penjelasan dari kami. Apabila belum ada yang dipahami atau belum dimengerti, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mariati. Saya di sini akan bertanya contoh dari tekanan osmotik pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mariati yang tadi pertanyaannya contoh dari tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, contohnya di sini water. Water dapat menjadi lunak akibat kehilangan air, namun apabila direndam dalam